Hai teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel aku, The Like Irene, Cahaya Damai. Saya harap teman-teman semua selalu diberkati Tuhan. Di video kali ini, aku akan membahas tentang Herodes yang agung. Tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video-video yang aku upload selanjutnya. Dan kalau kalian suka, boleh di like juga ya. Dimulai dari nama Herodes yang agung. Herodes yang agung atau Hordos disebut juga sebagai Herodes I adalah seorang raja boneka Romawi yang berkuasa di Yudea. Herodes Agung muncul dari sebuah keluarga Idumea yang kaya dan berpengaruh. Orang Idumea yang merupakan keturunan orang-orang Edom dalam Alkitab Ibrani, yang menetap di Idumea yang dulunya dikenal sebagai Edom. Herodes mengidentifikasi dirinya sebagai Yahudi meskipun menurut hukum Torah ia bukan Yahudi karena ia adalah anak kedua dari Antipatros orang Edom, pendiri dinasti Herodes, dan istrinya Sipros, seorang putri dari Petra di Nabatea. Keluarga itu berhubungan akrab dengan tokoh-tokoh pembesar di Roma seperti misalnya Pompeius, Cassius, dan pada abad 47 SM, ayahnya diangkat sebagai prokurator atas Yudea, yang kemudian menunjuk anaknya Herodes menjadi gubernur Galilea pada usia 25 tahun. Setelah ayahnya diracuni oleh seorang pemungut cukai, Herodes memerintahkan si pembunuh untuk dihukum mati. Setelah kembali dari suatu peperangan, ia bertunangan dengan putri Maryam yang masih remaja. Ia dari dinasti Hasmonean yang merupakan penguasa kehormatan Yudea. Karena saat itu ia sudah menikah, ia menyingkirkan istrinya Doris dan anak laki-lakinya yang berusia 3 tahun yang juga bernama Antipatros dan menikahi Maryam. Herodes juga pernah mengangkat adik iparnya yang berusia 17 tahun yaitu Aristobulus III menjadi imam besar. Karena ia khawatir bahwa orang-orang Yahudi akan mengangkat Aristobulus menjadi raja orang Yahudi untuk menggantikannya. Aristobulus mati tenggelam dalam sebuah pesta. Para sejarawan mengklaim bahwa tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa Herodes menyebabkan kematiannya. Pada 30 SM, Octavianus sangat menyukai Herodes hingga di Rhodes ia dilakukan sebagai raja Yudea. Pada 29 SM, Yosefus menulis bahwa Herodes tergila-gila dan juga sangat cemburu terhadap istrinya Maryam. Istrinya mengetahui rencana Herodes untuk membunuhnya, dan ia tidak tidur bersamanya lagi. Herodes mengajukan ke pengadilan dengan tuduhan palsu bahwa Maryam melakukan zina. Saudara perempuan Herodes, Salome, menjadi saksi utama yang memberatkan hukuman terhadap Maryam. Ibu Maryam muncul dan memberatkan anaknya sendiri. Menurut para sejarawan, ibunya termasuk dalam daftar Herodes untuk dihukum mati berikutnya, dan ia melakukan hal ini semata-mata demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Tulisan-tulisan menyatat bahwa Maryam tetap tenang pada saat hukuman matinya di usianya yang ke-25 tahun, setelah ia melahirkan 5 orang anak dalam waktu 7 tahun. Alexandra, ibu Maryam, kemudian berusaha merebut kekuasaan, menyatakan dirinya sendiri sebagai ratu, dan menyatakan bahwa Herodes secara mental tidak layak lagi berkuasa. Yosefus menulis bahwa ini adalah kesalahan strategis Alexandra dan Herodes menjatuhkan hukuman mati kepadanya tanpa pengadilan. Herodes juga menghukum mati iparnya Kostobar, yaitu suami dari Salome saudara perempuannya, dengan tuduhan permufakatan. Herodes juga membangun istana di Yerusalem dan benteng Herodian di Yudea. Herodes menikahi istrinya yang ketiga yang juga bernama Maryam, anak perempuan Imam Agung Simon. Herodes menjadikan anak sulungnya Antipatros, anak dari Doris, sebagai ahli waris yang pertama. Pada saat itu juga terdengarlah bahwa akan kedatangan seorang Mesias yang akan di akhir dari pemerintahannya. Dan Herodes pun mengambil tindakan keras terhadap kaum Farisi yang mengumumkan hal tersebut. Herodes banyak tertulis di dalam Injil Matius pasal yang kedua yang mencatat terjadinya pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Tak lama setelah kelahiran Yesus, orang-orang Majus dari timur tiba di Yerusalem untuk mencari tahu tentang keberadaan raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Karena mereka telah melihat bintangnya di timur dan karena itu ingin menyembahnya. Herodes yang adalah raja Yudea terkejut dan ketakutan
mendengar kemungkinan lahirnya seorang raja baru yang dapat merebut kekuasaannya. Herodes dinasihati oleh semua imam kepala dan ahli Taurat yang dikumpulkannya bahwa para nabi telah menulis yang diurapi atau Kristus dalam bahasa Ibrani Mesias akan dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea. Oleh karena itu, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan diam-diam dan mengirim mereka ke Betlehem dan menyuruh mereka mencari anak itu, dan bila mereka telah menemukannya, mereka harus melaporkan kembali kepadanya supaya dia pun datang menyembah dia. Namun setelah mereka menemukan Yesus, orang-orang Majus itu diperingatkan dalam sebuah mimpi agar tidak kembali ke Herodes. Demikian pula, Yusuf diperingatkan dalam sebuah mimpi bahwa Herodes bermaksud membunuh Yesus, sehingga Yusuf dan keluarganya melarikan diri ke Mesir untuk menyelamatkan diri dari Herodes. Ketika Herodes menyadari bahwa ia telah ditipu oleh orang-orang Majus itu, ia memberikan perintah untuk membunuh semua anak-anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah di Betlehem dan sekitarnya. Sejarawan Flavius Josephus menulis bahwa Herodes tidak pernah berhenti setiap hari membalas dendam dan menghukum siapa saja yang dianggapnya musuhnya. Josephus mencatat bahwa Herodes membunuh putra-putra dan istrinya sendiri karena dicurigai hendak menggulingkan tahtanya. Ambrosius Theodosius Macrobius menulis pada abad keempat dalam bukunya Saturnalia berkata, ketika dia atau Kaisar Agustus mendengar tentang pembantaian anak-anak di bawah usia 2 tahun oleh Herodes, raja orang Yahudi, dan diantaranya termasuk putra Herodes sendiri, Kaisar Agustus berkata, lebih baik menjadi babi kepunyaan Herodes daripada menjadi putranya sendiri. Meskipun Macrobius sebenarnya menulis mengenai ritual agama Romawi dan tidak menyebut tentang Kristen sama sekali, tradisi pembunuhan bayi-bayi oleh Herodes merupakan suatu hal yang nyata terjadi bagi masyarakat umum waktu itu. Setelah Herodes meninggal dunia, kerajaannya dibagi-bagi di antara ketiga anaknya, yaitu Archelaus, Herodes Antipas, dan Herodes Philippus. Tetapi mereka hanya memerintah sebagai tetrarks dan bukan sebagai raja. Para arkeolog dari Universitas Hebrew di Israel telah menemukan makam Raja Herodes di tepi barat di selatan kota Yerusalem. Makam itu ternyata berada di bawah Herodium, sebuah bukit tempat istana Herodes yang dijuluki Herodes Agung itu pernah berdiri di situ. Makam itu ditemukan oleh Ehud Netzer, seorang profesor di Universitas Hebrew. Dia telah menyelidiki keberadaan Herodium sejak tahun 1972 berdasarkan catatan sejarawan Yahudi. Demikian pengetahuan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Dan kalau teman-teman ada pengetahuan tentang Herodes 1, boleh komentar di bawah ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay dari tadi di video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video yang aku upload selanjutnya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like juga ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik tombol subscribe dan like. Tuhan Yesus memberkati.